Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gandit, Sempurnakan Mati dan Dendamku. Cerita ini ditulis oleh Alfarmadi, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gandit, Sempurnakan Mati dan Dendamku. Si pengurang dewa tanpanya kami tepat si pengurang dewa tanpanya Gue belum siap apa kemungkinan terburuk yang bakal gue terima setelah tahu apa yang bakal Suci kasih tahu ke gue waktu itu. Soalnya dari situ kita tahu sendiri, Suci depresi drastis banget. Entah monster apa yang lagi ngincer gue di sekolah. Air mata Dinar meleleh. Dinar terisak. Karen bergeser mendekati Dinar. Lengannya ia lingkarkan ke bahu sahabatnya itu, lalu mengusapnya berulang kali. Apa korban pembunuhan selanjutnya itu gue, Ren? Perkataan Dinar membuat Karen merasa dadanya dipukul oleh sebuah benda tumpul. Bagaimana bisa Dinar berpikir sejauh itu? Pantas tubuhnya menyusut. Lo jangan mikir yang enggak-enggak. Siapa tahu itu hasil dari lo yang mikir berlebihan. Ya makanya gue gak mau. Lebih tepatnya gue belum mau ngusut penyebab depresinya Suci yang singkat itu. Gue pengen nepis itu semua. Gue pengen tenang lagi kayak waktu kita awal-awal masuk sekolah. Gue mau jadi siswa yang belajar bener lagi. Nah gitu dong. Itu baru Udin sahabat gue. Hapus air mata lo. Kusut banget kelihatannya. Dinar perlahan mengangkat kepalanya yang ia taruh di bahu Karen. Air matanya ia hapus, kesedihannya ia pungkas. Jadi kapan lo masuk? Besok? Perut gue masih sering sakit, Ren. Gue belum bisa kayaknya kalau besok masuk. Semoga aja 3 hari atau seminggu lagi. Lo bisa dikeluarin lo sama sekolah. Jangan lama-lama kalau izin. Iya ini kan sakit bukan izin. Dinar beranjak kemudian berjalan setengah mengitari Karen. Ia berjalan menuju lemari belajarnya, membuka laci, mengambil boneka lalu kembali duduk di samping Karen. Dinar memeluk bonekanya itu. Din, jangan gitu ah. Lo kayak hantu cewek yang kemarin gue lihat. Ukuran bonekanya juga sama kayaknya. Buku yang dikasih Ingrid udah lo baca? Belum. Mau lo baca duluan? Kalau mau nih. Enggak. Gue masih pusing lihat banyak tulisan. Lo aja dulu. Beberapa saat kemudian ponsel Karen berdering. Getarannya sedikit mengagetkannya. Tanpa sungkan Karen mengangkatnya. Ternyata ia mendapat sambungan telepon dari ayahnya. Karen diminta cepat pulang. Ayahnya meminta bantuan. Din, sorry banget ya, gue pamit dulu. Bokap minta bantuan gue bikin dokumen pemasaran. Wih, ibu sekretaris ya? Gak apa-apa. Lagian, ini yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Gue ngantuk mau bobo lagi. Awas lo kalau masuk. Gue bilangin Vero. Karen terkekeh. Dinar tersenyum. Ada haru tersirat di raut mukanya. Setelah diberi izin oleh Dinar, Karen segera pulang ke rumahnya. Sementara Dinar benar dia langsung merebahkan tubuhnya, memeluk bonekanya lalu terlelap. Pandangan Dinar terfokus pada seorang wanita yang tengah terduduk dan tertunduk tepat di sebelah kiri dari kakinya. Posisi duduknya membelakangnya, hanya tubuh bagian belakangnya yang terlihat, panjang rambutnya sepunggung.
Tangannya seperti sedang memeluk sesuatu. Kedua kaki wanita itu berayun-ayun membenturkannya dengan kaki ranjang. Keterkejutannya belum reda, kembali Dinar mendengar suara aneh dari arah lain. Suara seperti orang yang sedang mencakar-cakar dinding kayu. Dengan cepat ia alihkan pandangannya pada pinggiran lemari bajunya. Di sana satu sosok seukuran anak remaja tengah berjongkok di atas meja belajarnya. Tanpa baju dan celana, tubuh sosok itu hitam legam. Posisinya pun membelakanginya. Tangan kanannya yang berkuku panjang itu bergesekan dengan dinding lemari baju yang terbuat dari kayu. Dua sosok itu membuat Dinar tidak bisa berkedip. Lidahnya keluh, teriakannya tertahan di kerongkongan. Tatapannya bergantian pada sosok wanita di dekatnya dan sosok budak hideng yang ada di samping lemari. Budak hideng dalam khazanah perhantuan di tanah Sunda adalah sejenis hantu yang biasanya memperlihatkan wujudnya sebagai seorang lelaki tanpa busana yang mempunyai tubuh yang sangat hitam. Sosok ini seringkali menghuni satu kamar. Ia memang usil dan mempunyai aura negatif yang cukup kuat. Beberapa menit lamanya Dinar tercengang dengan kehadiran dua sosok astral di kamarnya. Namun beberapa saat kemudian hal yang tidak diinginkannya pun terjadi. Secara bersamaan kedua sosok itu menoleh ke arahnya. Wanita dengan rambut sepunggung di dekatnya menolehkan kepalanya 180 derajat, layaknya burung hantu. Wajahnya setengah hancur, darah segar banyak bercucuran. Belatung nampak bergeliatan, sementara hantu budak hideng menoleh ke arah Dinar dengan wajah yang rusak, seperti baru saja terlindas truk. Dinar terbangun, langsung terduduk dan melihat ke setiap sudut dan celah di kamarnya. Keringat dingin sudah mulai membasahi tubuh, napasnya pun tersengal tidak beraturan. Dinar tidak melihat apapun, suasana di kamarnya masih sama seperti saat sebelum ia tidur. Bonekanya sudah tidak ada dalam pelukan. Boneka yang diberinya nama Suci itu sudah duduk manis di atas meja belajar. 5 hari lamanya semenjak Karen menjenguk, Dinar mengalami banyak sekali hal mistis. Bahkan ada yang terbilang ekstrim. Dinar hampir kehilangan kedua bola matanya, juga rambut indahnya. Sampai-sampai Dinar harus dibawa ke desa J di pelosok Garut untuk direhabilitasi. Kisahnya berawal ketika di malam Selasa, Dinar haid, ia tidur dengan gelisah. Setiap jam hampir terbangun, hingga tepat jam 12 Dinar memanggil BIC untuk menemaninya. Seperti biasa, BIC dengan lapang dada bersedia. Rasa kegelisahan perlahan menjauh. BIC tidur di samping Dinar. Jam 2:30 dini hari, angin dingin terasa menelisik dari belakang. Padahal cuaca kota Bandung kala itu masuk di fase cuaca panas. Dinar menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Namun anehnya, angin dingin itu tetap dapat menyelinap masuk dan menyergap. Perlahan keadaannya mulai terjaga. Meski terpejam, kantuknya tidak lagi terasa. Ia menoleh ke belakang. Siluet BIC ia lihat membelakanginya. Dinar berniat akan menempelkan punggungnya dengan punggung BIC. Hal itu dianggapnya sebagai penghangat darurat. Ia perlahan menggeser tubuhnya, menggeliat mendekati BIC. Kenyamanan dan kehangatan seketika didapatkannya setelah punggungnya menempel di punggung BIC. Dinar kembali memejamkan mata berusaha untuk tidur. Bermenit-menit kantuk tak juga datang, malah angin dingin yang kembali menyapanya, bukan dari belakang, melainkan dari depan. Dinar mengerut-gerutkan dahinya, angin itu dirasa mempunyai kehendak sendiri. Tangannya berusaha meraih bantalnya, namun anehnya, bantalnya menjadi sangat berat. Ia mengangkat kepalanya masih dalam keadaan terpejam, lalu mencoba mengangkatnya lagi, tetap berat. Sesuatu yang berat seperti menahannya. Dinar mencoba menopang tubuhnya dengan sikut kanan. Ia mencoba membuka mata. Dinar langsung terhenyak. Di depannya sosok hitam sedang menyeringai kepadanya. Air liurnya menetes, aroma terbakar menyeruak. Dinar buru-buru melepas topangan lengannya, menjatuhkan tubuhnya dan menutup wajah. Dinar merasa ngeri, tetesan keringat keluar dari kening selain melihat air liur yang menjijikan dan mencium aroma terbakar. Dinar pun melihat mata makhluk itu bercahaya merah delima. Mulut Dinar seketika kaku, tidak ada doa dan solawat yang bisa dilafalkan.
Sesuatu menggelitik punggung tangan yang menutupi wajah. Bukan menggelitik, lebih terasa seperti menggaruk dan menusuk-nusuk. Detak jantung Dinar semakin bergenderang. Tangannya ia turunkan karena risih. Perlahan Dinar yang dilanda rasa penasaran pun membuka mata. Ketika benar-benar terbuka dan hampir keluar dari bonggolnya, Dinar melihat tangan makhluk hitam berkuku tajam itu mengayun cepat membentuk cakaran, melesat lurus ke mata Dinar. Dinar seketika mengelak lalu menjerit. Jeritannya begitu keras, nahasnya jeritannya itu bercampur dengan jeritan kesakitan. Ternyata rambut panjangnya sudah terikat pada kipas angin besi tepat di belakangnya. Dinar yang memeriksa ke belakang pun tidak melihat Biichi. Kipas angin mulai berputar, makhluk hitam menjijikan di depannya semakin brutal. Dinar menjerit sejadi-jadinya. Tak butuh waktu lama bagi Dinar untuk menerima bantuan. Bu Daniar, ibunya bersama Biichi membuka pintu kamar dengan cepat. Seketika makhluk hitam itu pun menjadi kabut hitam dan hilang. Namun kipas angin besi di belakangnya tetap berputar kencang. Melihat Dinar yang meringis, Bu Daniar langsung meraih terminal listrik untuk mencabut kabel kipas angin. Putarannya berhenti perlahan. Dinar merasa rambutnya sedikit lagi tercabut seluruhnya. Beberapa tetes darah sudah keluar di beberapa bagian kepalanya. Ia menangis memeluk ibunya dan Biichi. Jumat siang Dinar sudah tidak kuat lagi menahan teror di kamarnya sendiri. Ibunya berinisiatif untuk membawa Dinar mengobati anak semata wayangnya itu ke kampung halaman Biichi. Desa J, desa di salah satu kecamatan di Kabupaten Garut. Mobil ayahnya melesat menuju desa yang dituju. Di perjalanan setelah Biichi memberinya minum air putih sebelum memasuki kawasan Cilenyi, Dinar menghabiskan waktu dengan tidur pulas. Sadar-sadar ia sudah dibangunkan ibunya ketika mobil baru saja berhenti di depan sebuah gapura gang kecil. Kaca mobil sudah menghitam, lampu mobil menyala terang ketika pintu mobil dibuka. Dinar memeriksa ponsel, sudah pukul 9 malam. Ayo Dinar. Dinar yang masih terus meraih kesadarannya berjalan masuk ke dalam gang. Setelah beberapa puluh meter melewati dua bangunan yang menghimpit, hutan bambu langsung menyambutnya. Di langit bulan seolah menyaksikan. Bulu kuduknya berdiri ketika ia sadar kalau ternyata di bawah hutan bambu itu banyak sekali makam. Batu nisan berbentuk sama, semua berwarna hitam. Kok kita ke pemakaman, mah? Bukan. Rumah orang yang mau kita tuju nggak jauh setelah gubuk itu. Masih jauh, gelap. Ia tidak yakin gubuk itu terlihat lama sekali tidak digunakan. Hampir rubuh. Dinar tidak yakin akan menemukan tanda-tanda kehidupan. Semakin jauh melangkah, Dinar semakin ketakutan. Tanpa sadar, ia terus berulang kali mengusap tengkuknya sambil terus mengamati sekitar. Ning, jangan meleng, fokus ke jalan aja. Banyakin istighfar. Astagfirullah. Dinar langsung menuruti Biichi. Ketika mereka benar-benar melewati gubuk, jalan setapak yang mereka lalui itu bercabang. Bu Daniar lantas mengambil jalan ke kanan. Pemukiman belum juga terlihat, hanya setitik cahaya jauh di depan yang menjadi setitik harapan bagi Dinar akan adanya kehidupan. Ia sungguh merasa berada di planet lain. Semakin mendekati titik cahaya, barulah Dinar merasakan lega karena titik cahaya yang dilihatnya ternyata berasal dari lampu templok yang terpasang di depan rumah. Namun di sisi lain, Dinar tidak habis pikir mengapa di lahan seluas dan semenyeramkan itu terdapat sebuah rumah. Bahkan satu-satunya rumah yang ada di sana. Ia sendiri tak dapat memastikan area setelah rumah itu hanya berhiaskan rindangnya pepohonan. Punten. Pintu kayu di hadapan Dinar perlahan terbuka. Suara berdecitnya membuat ia semakin penasaran. Seperti apa sosok yang sangat pemberani bermukim di tempat yang sangat menyeramkan ini? Nang Ichi, sehat bah? Keluarlah sosok lelaki tua, umurnya mungkin seumuran kakek Dinar. Lelaki tua itu masih tampak bugar, punggungnya masih tegak, suaranya masih lantang, tangan kanannya bersandar pada sebuah tongkat kayu. Bu Daniar lebih dulu menghampiri dan mencium tangan sosok tua itu sebelum diikuti Biichi, Pak Yanuar dan juga Dinar yang masih gamang. Siapa dia? Katanya kampung Biichi, tapi kok Mama kenal orang ini?
Lelaki tua yang menyebut dirinya dengan nama Bah Aden, ia dengan sangat akrab mempersilahkan rombongan Dinar masuk di dalam. Tanpa basa-basi, Bu Daniar langsung mengutarakan niatnya datang ke sana. Dinar anaknya akan menjalani masa rehabilitasi di sana. Bah Aden tidak sendirian. Ketika baru saja Bu Daniar selesai berbicara, seorang nenek-nenek keluar dari balik tirai. Bu Daniar dan Bi Ici langsung menghampirinya. Sama seperti kepada Bah Aden, mereka juga mencium tangannya. Nanti malam kamu di sini, anak kamu bakal banyak ditemenin Nini Rum, Neng. Jelas Bah Aden yang memanggil Bu Daniar dengan sapaan Neng. Dinar tersentak, ia tidak mau jika harus menginap di sana. Bayangan itu, sosok-sosok itu sangat mengkhawatirkannya. Belum lagi suasana di dekat rumah itu tidak ada apapun selain pemakaman dan rindangnya pepohonan. Gak mau, Ma. Disangka kalau aku diobatinya sekarang terus besok pagi langsung pulang, atau lebih cepat lebih baik deh. Tenang, kamu di sini gak akan kenapa-napa. Pak Aden sama Nini Rum orang baik loh. Din, Mama juga sering berobat ke sini waktu masih perawan. Memang Mama sakit apa? Mama kamu itu katanya orang paling cantik di kampungnya. Katanya banyak cowok yang suka dan gangguin Mama. Itu yang Papa dengar, Din. GR. Kenyataannya gitu kok. Sekarang Abah tanya, jawab jujur. Perasaan kamu gimana di rumah ini? Ya, kayak di rumah sendiri sih, Bah. Nyaman banget. Dinar memutarkan pandangannya. Aneh memang semenjak Dinar menginjakan kakinya di rumah Bah Aden, perasaan merinding seketika hilang entah kemana. Suasananya meskipun temaram hanya bercahayakan lampu tembok di setiap ruangan, tidak membuatnya takut seperti di luar rumah. Tapi sekolahku gimana, Ma? Tenang aja, nanti Mama yang urus ke wali kelasmu. Yang terpenting sekarang kesehatan mental kamu ya. Ya udah, Ma, aku mau. Berapa lama, Ma? 1 minggu. Bah Aden meminta Nini Rum membawa Dinar ke kamar. Dengan pasti Dinar beranjak kemudian mengikuti Nini Rum berjalan menuju kamar. Pak Yanuar membantu membawakan barang-barang keperluan Dinar. Neng, kamu harus waspada. Anak kamu bisa saja mati. Kenapa, Bah? Abah lihat anak kamu dijahili Arya Gendeng. Petir menyambar Bu Daniar. Nama itu berdengung lagi di telinganya. Nama yang sudah ia lupakan sejak dulu kala sebelum memutuskan hijrah dan menikah. Terus gimana, Bah? Kenapa dia bisa ada di Bandung? Tetap jaga doa terbaik buat anak kamu. Jangan pernah lepas. Insya Allah Abah bantu semampu Abah. Perkara dia datang ke Bandung, Abah tak tahu pastinya. Tinggalnya di mana juga Abah tidak bisa lihat. Lelaki bejat ini ilmunya udah meningkat. Dia bisa menyamarkan energi keberadaannya. Terus teh, kenapa Abah bisa tahu Arya Gendeng mengejahili Dinar? Kelihatannya itu masih jadi kelemahannya. Dia belum bisa menyamarkan energi yang dia tanam di orang lain, khususnya di tubuh Dinar. Sebelum hari itu benar-benar terjadi, kita harus berusaha hentikan dia. Bagaimana tidurnya, Neng? Sapa senyum Nini Rum ketika istri Bah Aden itu menyingkapkan tirai yang menjadi pintu kamar. Dinar masih berusaha meraih segenap kesadarannya. Tepian-tepian matanya terasa begitu lengket. Namun begitu, tubuhnya terasa ringan dan segar. Sholat dulu, sudah azan. Enak nih,
Saking enaknya sampai gak ada mimpi. Dinar beranjak hati-hati menuruni ranjang. Dari besi yang beradu menandakan ranjang itu sudah berumur sekitar puluhan tahun. Karat pun sudah menghiasi beberapa sisinya. Ninirum masih meraih tangan Dinar dan menggenggamnya. Ia menuntun pasiennya itu menuju kamar mandi. Setelah menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, Dinar kembali dihampiri Ninirum. Dengan tutur kata yang sangat halus, Ninirum meminta Dinar untuk meminum minuman yang sebelumnya ia bawa. Tanpa perlawanan sama sekali, Dinar sedikit mengubah posisi duduknya untuk mengambil minuman itu. Hanya air putih, pikir Dinar, namun setelah satu tegukan melewati kerongkongannya, sesuatu seperti memukul punggungnya sehingga tubuhnya tiba-tiba menegak dan matanya membelalak. Dinar merasa sesuatu berdesir dari setengah badannya naik ke ubun-ubun. Sesuatu itu terasa membawa jarum yang sangat tajam. Ketika berdesir, ujung-ujung kulit Dinar terasa ditusuk-tusuk. Ia kemudian meringis. Air apa ini, Nik? Air putih. Terus kenapa badan saya? Tidak usah khawatir. Air itu sudah diberi doa oleh Abah sebelum beliau pergi ke masjid. Lagi pula reaksimu itu bukan dari tubuhmu sepenuhnya, tapi dari makhluk lain yang mencoba mengendalikan tubuh kamu. Makhluk lain mengendalikan? Apa maksudnya? Di dalam tubuhmu itu sudah bersarang makhluk yang bisa mengganggu kejiwaan, bahkan mengancam nyawamu. Kalau kamu tidak segera diselamatkan, tubuh kamu akan jadi mainan baru buat dia. Makhluk apa yang ada di dalam tubuhku nih? Dan kenapa dia tiba-tiba bisa ada? Biar Abah yang menjelaskan ke kamu. Di sini Nini hanya sebagai perpanjangan tangan Abah dalam penanganan. Karena tidak mungkin Abah menanganimu secara langsung. Beliau sangat menghormati, sangat memuliakan harkat dan martabat seorang wanita. Dan pertanyaanmu, mengapa makhluk itu bisa tiba-tiba ada? Bisa saja karena kamu terlalu sering melamun. Seketika Dinar terkesiap dalam benaknya, mungkin ini yang selalu dijadikan guyonan teman-temannya di sekolahan. Kalau jangan terlalu sering melamun, karena nanti bisa kesurupan. Sekarang Dinar mengalaminya secara nyata. Perlahan ia semakin yakin jika hal-hal gaib itu memang nyata. Baru satu tegukan, ambil 2 tegukan lagi. Kamu harus minum dalam 3 tegukan. Dinar menggeleng. Ia masih membayangkan rasa sakit yang tiba-tiba menyeruak. Jangan khawatir, selanjutnya tidak akan ada rasa sakit. Pelan-pelan Dinar mendekatkan mulut gelas ke tepian bibirnya. Ia tidak akan memasukkan airnya secara langsung dalam jumlah banyak, tetapi akan menghisapnya sedikit demi sedikit. Ia sangat takut rasa sakit yang tiba-tiba itu terasa lagi. Hisapan pertama setelah sedikit air meluncur ke kerongkongan, Dinar tidak merasa apapun. Ia menjadi yakin akan mengambil tegukan. Tegukan kedua, tegukan ketiga aman. Dinar tidak merasakan rasa sakit lagi. Namun perlahan, entah hanya penglihatannya secara nyata atau sebuah halusinasi, dari pundaknya Dinar samar-samar melihat asap hitam keluar. Seiring keluarnya asap hitam itu, Dinar menangkap suara yang sangat berat berkata, "Awasku." Kemudian air dingin seperti diguyurkan dari atas ubun-ubunnya. Segar sekali. Aman kan? Dinar mengangguk. Ninirum pun menyimpulkan senyum. Suara pintu terbuka membuat Ninirum menoleh ke arah tirai, seakan ia sudah tahu Bah Aden akan datang. Tak lama, hanya berselang hitungan detik, dari kamar pintu Dinar ada yang menyingkapkan. Tampak seorang pria tua kemudian bersandar dengan bahu kirinya di kusen pintu. Bagaimana nih? Aman, Bah?
Tadi sudah ada reaksi tidak terlalu parah. Alhamdulillah. Cepat-cepat Nini kasih Neng Dinar sarapan. Jangan sampai perutnya kosong. Iya, Bah. Makasih, Bah. Sama-sama. Mau pulang sekarang atuh, Neng? Enggak, Bah. Aku betah banget di sini. Bah Aden tersenyum. Ia berlalu sambil menutup kembali tirainya. Demikian dengan Nini Rum. Ia meraih gelas dari tangan Dinar lalu menyimpannya kembali di atas meja. Nini Rum beranjak dan berpamitan kepada Dinar untuk hendak membuatkannya sarapan. Sang mentari perlahan semakin melebarkan sinarnya. Gelap yang dari tadi menyelimuti sedikit-sedikit mulai sirna. Adegan kejar-kejaran dua sejoli burung pipit pun menjadi pemandangan yang cukup jarang Dinar temui di kota. Dinar terduduk di kursi ruang tamu menghadap ke arah jendela. Di seberang sana ia hanya melihat hamparan pepohonan yang dibatasi oleh jalan setapak. Buku Raja Gombal ternyata dibawanya ke rumah Bah Aden. Mau bagaimana lagi, ponselnya untuk sementara waktu dipegang oleh ibunya. Jadi daripada tidak ada hiburan sama sekali, Dinar ingin menghibur dirinya dengan membaca tulisan sendiri di buku itu. Sebuah batuk berat terdengar dari arah kamar pertama. Satu kamar lainnya yang berada di samping kamar yang Dinar tempati. Di dalam kamar itu Dinar memang merasa ada seseorang selain dirinya, Bah Aden dan juga Nini Rum. Dinar tidak sempat menanyakan kepada Bah Aden ataupun Nini Rum karena ia sendiri merasa tidak enak sebagai tamu yang baru saja datang. Bah Aden dan Nini Rum sendiri sedang berada di luar tempat di teras rumah. Mereka berdua terlihat oleh Dinar dari balik kaca sedang membersihkan dedaunan kering yang berserakan karena gugur. Jadi siapa yang ada di kamar itu? Apakah anak buah Bah Aden atau cucunya? Atau pasien lain? Ia belum dapat memastikan. Batuk kembali terdengar, suaranya semakin memprihatinkan. Tenggorokannya terdengar seperti sudah robek dan akan terlepas. Dinar yang kasihan mendengarnya berniat untuk menolong, namun baru saja beranjak langkahnya terhenti oleh Bah Aden yang tiba-tiba masuk rumah, membuka tirai dan melesat menuju kamar di samping kamar Dinar yang berada di paling ujung. Dinar kembali memusatkan perhatiannya pada buku miliknya. Ia kembali duduk dan mulai membuka buku. Ketika halaman pertama dibuka, bayang-bayang kenangannya bersama Vero terlintas dan tertancap begitu saja di dalam pikirannya. Bayang-bayang itu, kejadian itu adalah alasan mengapa sikapnya sekarang begitu tidak elok kepada Vero. Padahal Vero adalah anak dari sahabat ibunya. Kala itu Dinar dan Vero masih duduk di kelas 2 SMP. Dinar saat itu belum mengenal apa itu jilbab dan sejenisnya. Malah sebaliknya, Dinar sering meledek orang-orang yang memakai pakaian tertutup dengan sebutan gorden berjalan. Dan Dinar memilih untuk mengenakan pakaian serba minim. Saat SMP, hatinya sudah terpaut pada satu lelaki pujaannya. Lelaki itu bernama Vero. Begitupun Vero. Dinar adalah wanita pujaannya. Mereka berdua menjadi pasangan paling terkenal di SMP. Banyak di antara siswa lelaki yang kecewa karena tidak dapat mendapatkan hati Dinar. Juga sebaliknya, banyak di antara siswa perempuan yang harus gigit jari karena gagal mendapatkan perhatian Vero. Dan banyak juga siswa yang menilai bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang ideal bagi kedua sejoli yang sedang memadu kasih. Namun itu nampak cangkangnya saja dari dalam. Seiring berjalannya waktu, ternyata Vero semakin menunjukkan taring aslinya. Di sebuah malam, tepatnya malam minggu, Vero mengundang Dinar untuk makan malam bersama keluarganya. Ia menjemput Dinar dengan motor metik ayahnya. Sesampainya di rumah Vero, Dinar tidak melihat seorang pun. Dinar bertanya keberadaan orang tua Vero. Vero hanya menjawab, "Mereka nanti nyusul, sekarang lagi pada di kamarnya. Kita berdua aja dulu ya." Dinar dengan polos mempercayai Vero. Ia diajaknya ke ruang makan. Di sana sudah tersedia banyak makanan. Setelah mereka berdua menyelesaikan makan, Vero tiba-tiba beranjak dari kursinya lalu memeluk Dinar dengan erat. Lelaki itu menggerayangi Dinar, namun untungnya Dinar masih mempunyai kehormatan. Ia berontak, tetapi Vero malah terus mengejarnya. Dinar teringat akan nasihat ibunya, bahwa menjadi seorang wanita haruslah mempunyai kehormatan dan selalu menjaganya. Itu yang selalu Dinar pegang erat-erat dalam genggamannya.
Vero terus mengejarnya. Ia semakin beringas. Dinar semakin tersudut. Lelaki pujaan Dinar itu lebih terlihat seperti babi yang hendak melepaskan nafsu bejatnya. Dinar yang sudah hampir terlucuti pun tidak habis akal. Di dekatnya ada setumpukan alat makan lengkap dengan sebilah pisau. Dinar segera meraih pisau itu, dan ketika Vero yang semakin beringas menghampirinya, Dinar memotong cuping telinga kiri Vero. Lelaki bejat yang sering mengobrol kata cinta padanya itu pun seketika tersungkur dan mengerang kesakitan. Dan seketika itu juga Dinar kabur dari rumah Vero dengan perasaan menyesal. Ia tak ingin lagi menemui atau ditemui Vero. Ia tidak menyangka lelakinya itu sangat biadab. Perihal hijrah yang dilakukan Dinar bukan semerta-merta kejadian buruk yang dialaminya ketika berhubungan dengan Vero. Itu semua berawal dari dirinya membaca sebuah cerita hikmah yang dialami oleh seorang muslimah. Di salah satu negara di Timur Tengah sana, muslimah tersebut ditembak oleh tentara Zionis karena tidak mau melayani kebengisan nafsu mereka. Dan meskipun tewas ditembak, jenazahnya dalam keadaan tersenyum. Cerita itu membuat Dinar terenyuh. Ia menyimpulkan bahwa wanita tersebut dapat meninggal secara indah karena ia menjaga kehormatannya, terkhusus auratnya. Selain dari cerita yang ia baca, dari pengalaman buruknya pula Dinar memutuskan untuk mantap berhijrah. Air matanya tak terasa meleleh. Dinar yang kembali mengingat masa-masa kelamnya itu merasa beruntung masih dapat kasih sayang dan cintanya. Tidak hentinya ia mengucapkan istighfar lalu hamdalah. Keberadaan Vero di SMK Kemala Bangsa hanya dibuat angin lalu baginya. Ia pun sebenarnya meragukan keputusan Vero untuk mendaftar di sekolah yang sama dengannya. Sedikit ada sangkaan kalau Vero memilih untuk mendaftar ke SMK Kemala Bangsa karena ia sengaja ingin mendekati Dinar lagi. Memang kacau kalau memang begitu adanya. Syukur masih terucap lewat bibirnya. Tak terasa cahaya matahari semakin menembus masuk ke dalam rumah. Hangat mulai dirasakannya, keringat pun nyatanya sudah bermunculan. Dinar seketika tersadar dengan kejadian sebelum ia melamun cukup lama. Batuk orang di dalam kamar tadi ternyata sudah lama tak terdengar. Niniru menegur Dinar dari balik tirai. Dinar terkaget saking mendalami lamunannya. Ia bahkan tidak menyadari Niniru sudah berada di dalam rumah. Ya nih, mandi dulu. Nini sudah persiapkan air khusus buat kamu. Jam berapa sekarang? Dinar mengucek matanya berusaha memperjelas bilangan angka yang tertera pada jam di dinding kamar. Detiknya terdengar sangat jelas, menyisipkan keheningan. Setelah buram dari pandangannya hilang, Dinar dapat melihat dengan jelas jarum pendek jam itu terpaku di angka 2. Jarum panjangnya tertahan di angka 1. Dinar terbangun di jam 2:05 dini hari. Masih jauh dari banyak lantunan pujian-pujian dan azan seperti yang ia dengar kemarin. Dinar terbangun karena ada sesuatu yang mencengkeram perutnya. Rasa itu tidak dapat ia tahan. Ia ingin segera membebaskannya. Dinar meringis melihat ke arah lampu tembok. Meski cahayanya telah temaram, di luar kamar pun sepertinya Niniru mematikan semua lampu tembok. Dinar mengumpulkan keberanian. Ia tidak mungkin membuang isi perutnya di dalam kamar. Beberapa saat berdiam dan merasa keberanian sudah cukup terkumpul, Dinar berdiri dari posisi tidurnya. Ia mengambil lampu templok untuk dijadikan penerangan. Tirai dibuka, dengkuran keras dari kamar sebelah mengganggu sejenak perhatiannya. Ia sebenarnya sangat penasaran siapa yang berada di dalam sana. Selama seharian penuh ia tidak melihat seseorang keluar dari kamar itu selain Mbah Aden dan Ninirum. Tak kuasa lagi menahan cengkeraman di perutnya, Dinar mengambil langkah lurus melewati kamar Mbah Aden menuju kamar mandi. Puluhan menit sudah Dinar habiskan di dalam sana. Rasa lega sudah ia dapatkan. Tak lupa pesan ibunya, Dinar sekalian mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Sunyi masih setia. Sesekali para binatang malam menyuarakan kemerduannya ketika langkah Dinar perlahan melewati kembali kamar Mbah Aden. Sesampainya di depan kamarnya, dengkuran itu terdengar kembali, masih dengan sisa-sisa keberanian yang ada. Dinar memberanikan diri menghampiri lalu perlahan membuka tirai kamar sebelah. Ia buka secukup matanya bisa melihat ke area dalam kamar. Tirai mulai tersingkap sedikit. Dinar harus dengan seksama memperhatikan sekitar. Lampu templok di kamar itu hampir redup. Sekitar jarak 2 langkah ke depan di atas ranjang, Dinar melihat sosok pria tengah tertidur meringkuk membelakanginya.
Kembang kempis dadanya terlihat samar. Pria itu mempunyai tubuh kecil. Daging-daging di tubuhnya seperti hanya beberapa persen saja. Tubuhnya seakan tersisa tulang dan kulit. Betis yang dilipatnya pun sudah terlihat seperti tongkat. Tubuh pria itu tergoyah oleh batuknya. Dinar segera menutup kembali tirai dan menyudahi intipannya. Dinar belum kembali ke kamarnya. Ia masih penasaran, hanya sebatas penasaran. Jika memang pria itu sakit parah, mengapa Mbah Aden tidak membawanya ke rumah sakit? Kalaupun Mbah Aden dan Nini Rum tidak mampu, Dinar akan meminta bantuan ayah dan ibunya untuk secara sukarela membawa pria malang itu ke rumah sakit. Setelah ia menjalani masa rehabilitasinya nanti, Dinar mengubah haluannya untuk masuk ke dalam kamar. Akan tetapi langkahnya tiba-tiba saja terhenti. Perhatiannya pun seketika beralih. Di samping kirinya seorang pria sedang berdiri mematung menghadapnya. Tatapannya dingin, rambutnya pendek dan rontok, kulit kepalanya ada yang tampak. Tanda hitam di sekitar matanya begitu pekat, darah di wajahnya seperti tidak mengalir, pucat sekali. Dan yang membuat bulu kuduk Dinar seketika meremang adalah selain tatapannya yang dingin dan sayu, mulut pria itu terbuka, desahan napas yang keluar darinya pun terdengar bising. Astagfirullah, sejak kapan dia ada di samping gue? Belum sempat Dinar menghadapkan dirinya untuk sekedar menyapa, pria itu melengos meninggalkan Dinar masih dengan tatapan dingin sayunya dan mulut yang terbuka. Pria itu berjalan gontai menuju kamar mandi. Dinar segera masuk kamar. Ia langsung mengambil peralatan sholat dan menggelarnya, menghadapkannya ke arah kiblat. Sebelum sholat, Dinar menepis bayang-bayang pria itu. Setelah bayang-bayang dalam benaknya menjauh, terlebih dahulu Dinar meminum air doa yang sebelumnya dibawakan Nini Rum. Ia meminum sebanyak 3 tegukan. Takbir menggema ke seluruh sudut ruangan, kehusyukan berusaha diraihnya, dan dapat. Tak terasa dalam sholatnya Dinar meneteskan air mata. Ia tak kuasa menahannya lagi. Setelah teringat keburukan-keburukan yang pernah ia perbuat, Dinar sedang berada di ujung peraduannya. Banyaknya doa dan permohonan ampun yang ia panjatkan hingga tanpa terasa waktu subuh 1 jam lagi tiba. Karena kantuknya yang kembali datang, tanpa merapikan tempat sholat dan melepas mukena, ia beranjak dan merebahkan dirinya di atas ranjang. Lumayanlah sejam. Kamu jangan kemana-mana ya, Nini sama Abah mau belanja ke pasar. Tidak akan lama. Perkiraannya 1 jam, paling lama 2 jam. Ujar Nini Rum ketika beberapa waktu lalu menemani Dinar selepas sholat subuh. Dinar teringat kata-kata Nini Rum itu ketika ia duduk dan membaca bukunya di dalam kamar. Matahari semakin meninggi, kicau burung semakin banyak bersautan. Dinar belum mendengar Mbah Aden dan Nini Rum datang, namun sepertinya ia terlalu cepat merasakan lapar. Perutnya sudah minta diisi. Dinar tiba-tiba dikejutkan oleh suara piring kaca yang saling beradu. Tidak hanya itu, Dinar juga mendengar sesuatu seperti dicelupkan ke dalam air, lalu diangkat kembali dan sayup. Dinar mendengar gesekan antara sapu dengan lantai yang berasal dari teras rumah. Tak ada suara decitan pintu yang didorong, sangat wajar jika ia kaget. Rasa penasaran membuncah, bukunya ia tutup lalu disimpan di atas bantal. Ia bergeser ke tepian kasur kemudian berjalan keluar kamar. Di luar alangkah terkejutnya, Dinar melihat beberapa orang yang tidak dikenalinya. Bukan Mbah Aden, Nini Rum, dan bukan juga pria pesakitan yang ia lihat di kamar sebelahnya. Orang-orang itu berpenampilan sama, mereka kompak memakai jubah putih. Namun untungnya wajah mereka dalam raut yang membuat Dinar nyaman memandangnya. Di antara mereka ada yang sedang mencuci piring, menggosok kamar mandi, mengepel lantai, dan suara sapu itu ternyata juga berasal dari beberapa di antara mereka yang berada di luar. Maaf, ibu bapak ini siapa ya? Abah adenya lagi ke pasar? Kami para pembantu abah. Pembantu? Dinar mengernyitkan dahi. Dinar melihat ke arah kaki mereka. Tertutup jubah, Dinar tidak dapat memastikan apa mereka menapaki tanah atau melayang. Namun terlihat dari gerakan naik turunnya pundak mereka ketika berjalan, Dinar yakin sekali kalau kaki mereka menapaki tanah. Dan meskipun memang kenyataannya bukan manusia, Dinar tidak merasa takut sama sekali.
Ia kembali masuk kamar, rasa laparnya berkurang sehingga dapat ditahan. Tak lama setelah Dinar merebahkan dirinya di atas ranjang, seorang wanita berjubah putih yang ia lihat di luar kamar dengan ramah meminta izin untuk memasuki kamar Dinar. Dinar mempersilahkan wanita itu membawa sapu dan kain pel. Di dalam kamar, Dinar membiarkan wanita berjubah putih itu membersihkan kamarnya. Memang ada yang aneh, tapi tetap Dinar tidak merasa ketakutan sama sekali. Wanita yang sedang mengepel lantai kamar itu ternyata memakai sebuah kain kering, bukan kain basah seperti yang dipakai Biichi jika sedang mengepel. Anehnya kain keringnya itu dapat membuat lantai kamar menjadi terbasahi. Dinar memeriksanya ketika ia berpura-pura duduk dan menempelkan kakinya di lantai. Sangat tidak masuk akal. Tetapi Dinar secara nyata menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Lebih tak masuk akal lagi, Dinar tak melihat dada wanita itu kembang kempis yang disebabkan oleh tarikan dan hembusan nafas. Dinar sangat yakin wanita berjubah putih di depannya tidak bernafas. Punten, Bu. Iya, Mau tanya, di kamar samping itu siapa ya? Wanita itu mendekat, wajahnya ia hadapkan beberapa senti dari wajah Dinar. Benar, Dinar sangat menyadari wanita itu tidak bernapas. dia sama kayak kamu, pasien di sini. Kemudian wanita itu berpamitan berlalu meninggalkan Dinar sendirian di kamar. Tak lama suasana di luar hening. Dinar memeriksanya, semua sudah dalam keadaan bersih. Orang-orang berjubah putih pun sudah lenyap dari pandangannya. Ia memeriksa ke ruang tamu pun tidak ada siapa-siapa. Berselang beberapa detik setelah itu, kenop pintu terlihat ada yang memutar. Pintu terbuka. Bah Ade dengan tongkat di tangan kanannya dan satu kresek besar yang tersimpan di sampingnya membuat Dinar sangat lega. Itu berarti laparnya akan segera teratasi. Hampir 2 jam ia menunggu Bah Aden dan Nini Rum kembali ke rumah. Gak usah khawatir, Neng. Mereka itu orang baik. Mereka siapa, Bah? Tidak usah pura-pura. Mereka yang baru kamu lihat beres-beres rumah ini. Bah Aden terduduk di kursi ruang tamu. Nini Rum dengan kresek belanjaannya berjalan menuju dapur. Sementara Dinar lebih tertarik untuk menghampiri Bah Aden sebelum ia membantu Nini Rum di dapur. Bah, apa punya ilmu apa sih? Bah Aden tak lantas memberi jawaban. Ia menyandarkan punggungnya, menghela napas dalam-dalam kemudian berkata, Abah cuma orang biasa. Cuma pemilik kita menitipkan Abah ilmu penyembuhan alternatif. Hanya itu saja. Pengobatan alternatif? Terus laki-laki di kamar sebelah itu gimana, Bah? Kayaknya penyakitnya sudah parah. Laki-laki? Dia itu wanita. Namanya Sari. Anak Abah sama Nini Rum. Kutukan dari seseorang yang membuatnya begitu. Suaranya jadi berat, rambutnya jadi rontok. Kutukan? Zaman sekarang emang masih ada kayak gituan, Bah? Kalau bagi anak sekarang, mudahnya anggap saja itu sebuah upaya keberhasilan dari seseorang yang mencelakai orang lain. Namun upayanya ini menyerang langsung ke jiwanya yang berangsur kesehatannya pun memburuk. Mencelakai? Siapa yang nyelakain dia, Bah? Bah Aden tak sempat menjawab. Nini Rum datang, ia membawakan secangkir kopi untuk Bah Aden. Tidak hanya itu, Nini Rum juga sudah menyediakan 1 piring gorengan siap santap. Itu tentu untuk Bah Aden dan juga Dinar. Tak pikir panjang, Dinar langsung melahapnya. Saking nyamannya, ia sudah merasa seperti di rumah sendiri. Maaf, Bah. Sebelum ke pertanyaan sebelumnya, apa Abah sama Nini udah bawa Teh Sari ke rumah sakit atau panti rehabilitasi lainnya, Bah? Dinar menelisik dalam pikirannya. Tetap tak masuk akal sejauh mana ketidakmampuan Bah Aden dalam segi finansial.
sampai begitu tega membiarkan anaknya sendiri dalam keadaan sakit parah. Sudah beberapa kali, bahkan puluhan kali, tetapi semua dokter mendiagnosa Sari baik-baik saja. Lalu apa bawa ke ahli jiwa, mereka pun angkat tangan. Mereka selalu berkata hal yang sama. Sari tidak apa-apa, jadi Abah hanya memaksimalkan doa dan ilmu yang dititipkan Allah itu saja. Semoga ini menjadi ikhtiar terbaik bagi Abah. Siapa yang tega berbuat begitu sama Teh Sari sih? Orang itu Arya Gendeng. Arya Gendeng, satu nama yang sudah keluar sebanyak 2 kali dari mulut Mbah Aden. Nama yang menjadi pertanda sebuah alarm untuk meningkatkan kewaspadaan. Nama itu adalah nama yang sangat diwanti-wanti olehnya kepada siapapun, termasuk Yulia, Anjani, dan Sarici, muridnya, terlebih kepada anaknya sendiri Sari yang tengah tak berdaya di kamarnya. Bukan semata salah Mbah Aden, Sari sendiri yang nekat mendekati area permainan Arya Gendeng. Awalnya hal itu tidak diketahui Mbah Aden. Namun setelah Sari menerima akibat dari permainan Arya Gendeng, Mbah Aden mengetahui dan segera memberikan pelajaran kepada Arya Gendeng. Dan sejak itu pula Mbah Aden mulai tersadar dan terus mengasah ilmu pengobatan juga silatnya. Kejadian itu sudah lama sekali, beberapa tahun sebelum Dinar lahir. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika bumi Nusantara belum diterpa krisis moneter. Saat itu ilmu-ilmu hitam banyak diminati oleh orang-orang yang merasa buntu tentang percintaan, harta, bahkan jabatan. Tak terkecuali pada pemuda yang bernama Arya. Ilmu hitam telah menjerat akalnya, tujuannya hanya satu, mendapatkan hati Yulia, pujaan hatinya. Bahkan Arya sempat mengikuti sekte sesat pemuja setan bernama Ki Saptageni. Sekte itu diduga memuja Raja Iblis yang bernama sama, Ki Saptageni. Ki Saptageni digambarkan mempunyai perwujudan seorang jawara yang selalu memegang tongkat naga berkepala api yang menyala-nyala. Ritual yang harus dilakukan untuk menjerat hati lawan jenis yang diajarkan sekte Ki Saptageni adalah para anggotanya harus menumbalkan gadis yang genap berusia 18 tahun, terlebih jika sudah mendapatkan hati lawan jenis dan ingin memperoleh kekayaan. Tak peduli mereka akan menikah atau tidak, maka si lawan jenis yang sudah terjerat tadi mau tidak mau harus terdaftar menjadi anggota sekte. Kalau tidak, nyawa menjadi ancamannya. Dan jika masih ingin mendapatkan kekayaan berlimpah, khususnya untuk pasangan yang belum menikah, mereka harus melakukan hubungan badan setiap malam Jumat Kliwon kedua setiap bulannya di markas sekte. Tepat pukul 2 malam setelah melakukan ritual mandi kembang. Hal malang itulah yang menimpa Yulia Anjani, seorang kembang desa yang tinggal tak jauh dari desa Mbah Aden. Yulia adalah anak seorang kaya raya. Ayahnya adalah pengepul kulit hewan untuk diolah lalu dipasarkan kembali menjadi bahan baku produk-produk fashion. Sementara ibunya mempunyai warung makan cukup terkenal di desanya. Kemasyhuran Yul, sapaan akrab Yulia, meningkat signifikan setelah ia banyak membantu ayahnya sebagai seorang pengepul. Tanpa disangka, Yul dapat menyihir seorang jagal sapi. Jagal itu adalah Arya. Arya tak sungkan selalu menjual kulit sapi hampir setiap hari meski yang ia jual hanya sedikit. Hal itu dilakukannya semata-mata untuk dapat bertemu Yul sesering mungkin, terlebih untuk mendapatkan perhatiannya. Arya sungguh tergila-gila pada Yulia. Setiap malam ia terus membayangkan keindahan para Yul. Setiap malam pula ia berharap Yul dapat menemaninya. Saat itu Arya masih menjadi pemuda waras yang hanya dimabuk cinta. Namun semua berubah ketika ia memberanikan diri memberi Yul bunga mawar sebagai tanda ia mengungkapkan cintanya. Malam hari di depan rumah Yul hanya mereka berdua. Yul menolak Arya. Arya yang tidak percaya terus membujuk Yul untuk berlabuh di hatinya. Yulia yang geram melihat sikap Arya hendak meninggalkan ia dan motor bebek 70-nya di depan pagar. Namun tangannya seketika dicengkram dari belakang. Arya masih tidak menyerah. Ia berlutut dan mengungkapkan semua perasaannya. Sayang 1000 sayang, tak ada benih cinta di hati Yul. Hingga ia berbuat di luar kebiasaannya. Yul merampas bunga pemberian Arya.
lantas membantingnya ke tanah. Yul langsung menginjak bunga itu, keindahannya seketika hilang, setiap helai kepingnya bersatu dengan tanah. Arya terbelalak, dadanya bergetar hebat, ia tak menyangka pujaan hatinya berlaku demikian. Jantungnya terasa ditusuk-tusuk paku, kepalan tangannya terbentuk. Namun sayangnya ia tidak bisa melayangkannya pada Yul. Bagaimanapun, Yul adalah tambatan hatinya. Arya hanya mendengus menghampiri motornya, kemudian hilang dari pandangan Yul. Benih cintanya telah diracuni oleh virus benci. Ketika ia melewati hutan belantara tak jauh dari rumah Yul, Arya memberhentikan motornya, kemudian melesat ke salah satu pohon yang dipilihnya secara sembarangan. Ia memukul-mukuli kepalanya, berteriak memekik menembus gelapnya malam. Seseorang yang memperhatikan dari kegelapan menghampirinya, lelaki yang tak jelas wajahnya karena jubah hitamnya menutupi. Lelaki berjubah itu berkata, Kalau kau ingin mendapatkan segalanya, datang ke kelompok Kisapta Geni. Tanpa sempat memberi kesempatan, Arya membalas perkataannya. Lelaki itu berlalu dan menghilang di antara kegelapan. Ucapan lelaki berjubah itu seketika dapat menghentikan Arya. Napas Arya tersengal, keringat sudah bercucuran. Kepalan tangannya dilumuri banyak darah yang mempertimbangkan perkataan yang diterimanya beberapa saat sebelumnya. Agaknya sangat tepat jika ia mencari informasi tentang kelompok Kisapta Geni. Jauh di junjung, anggang di teang. Begitulah pepatah Sunda mengatakan, yang artinya kemanapun dan dimanapun sesuatu itu berada, maka sekuat tenaga akan dicari sampai dapat. Arya benar-benar kalap. Ia mencari informasi tentang Kisapta Geni ke ujung timur hingga barat. Setelah dapat, ia pun nekat mendatanginya meski jauh dari tempat tinggal. Tujuannya hanya satu, mendapatkan tambatan hatinya secara instan. Singkat cerita, Arya sudah terdaftar resmi menjadi anggota kelompok Kisapta Geni. 6 bulan sudah ia menekuni setiap ritual dan penyembahan. Entah sudah berapa gadis yang sudah ia tumbalkan. Di sisi lain, Yul tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap Arya. Karena seperti biasa, Arya mengunjungi Yul setiap hari. Arya bertindak seperti tidak terjadi apapun kepadanya. Setahun sudah Arya dengan usahanya mendapatkan Yul, dan Yul masih terfokus dengan usaha ayahnya sebagai pengepul. Hari berganti hari, nampaknya ritual Arya menapaki jalan terang. Yul mulai menunjukkan perhatiannya pada Arya. Pernah satu ketika Arya hanya menjual hasil jagalnya dalam seminggu hanya 1 kali. Hal itu membuat Yul bertanya-tanya ketika Arya mengunjunginya. Yul pun menjadi tak sungkan memberikan Arya makan setiap kali telah transaksi dilakukan. Arya menangkap sinyal itu sebagai pertanda laku spiritualnya berhasil. Beberapa hari kemudian, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Arya senang bukan kepalang. Namun bak pepatah mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Setelah berhasil meraih cinta, ia ingin meraih harta, yang artinya mau tidak mau Yul harus masuk ke kelompok Kisapta Geni. Bujuk rayu Arya tak serta-merta diterima Yul. Pelet Kisapta Geni ini sangat halus. Orang-orang yang terkena peletnya akan terlihat seperti orang biasa pada umumnya. Bukan tergila-gila berlebihan seperti yang selama ini diketahui, namun bukan tanpa kelemahan. Pelet Kisapta Geni pun terdapat kelemahan, yaitu si korban seketika dapat berubah benci, tak menyisakan rasa cinta sama sekali jika ada hal yang membuatnya sangat marah. Butuh waktu beberapa hari bagi Arya untuk membujuk Yul, yang akhirnya Yul bersedia masuk ke dalam naungan Kisapta Geni. Itu semua tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah beberapa bulan mereka berdua menjadi anggota sekte. Sesuai nafsu dunia Arya yang membuncah dan sesuai aturan ritual sekte, Yul dan Arya melakukan hal yang terlarang menurut norma agama. Mereka berhubungan suami istri, tentunya di luar nikah. Tak masalah bagi Yul kehilangan keperawanannya oleh pria yang dicintainya. Tapi sayang, ia tidak mau hamil. Jika itu terjadi, ia tidak dapat menyembunyikannya dari keluarganya, dan ia akan sangat marah. Hal yang sangat ditakutkannya pun terjadi. Yul hamil seketika, amarahnya bergejolak, dan pelet Kisapta Geni pun saat itu juga tidak bekerja lagi kepadanya. Yul menyesal dan balik membenci Arya. Semenjak dinyatakan hamil, Yul sama sekali tidak mau ditemui Arya.
Di sisi lain, Arya yang menerima kabar Yul hamil tentu terkejut, namun memang dasarnya bukan seorang lelaki sejati. Arya tak mau bertanggung jawab karena alasan dirinya belum mapan secara finansial. Hal itu membuat Yul dan keluarganya semakin membenci Arya. Aib Arya terdengar oleh warga kampung. Ia dikucilkan oleh segelintir orang sehingga tercetuslah sebuah nama yang menggambarkan sifatnya yang gila, yaitu Arya Gendeng. Akan tetapi semua itu tidak begitu berarti bagi Arya. Merasa peletnya sudah tak bekerja, ia memutar otak untuk mendapatkan Yul kembali. Sampailah di mana Yul harus melahirkan. Tanpa didampingi ayah si jabang bayi, hanya ditemani prasaji dukun beranak. Dari rahim Yul lahirlah dua bayi perempuan cantik-cantik. Paras keduanya sangat mirip dengan Yul. Antara bahagia dan benci, Yul tetap bersyukur atas kelahiran bayi kembarnya. Yul yang setiap malam mengurus bayi kembarnya sendirian perlahan mulai menentukan langkah. Ia tidak ingin bayinya kelak diketahui oleh Arya, apalagi terjerumus seperti Arya. Untungnya teman ayah Yul ada yang bersedia mengadopsinya, sehingga Yul tidak usah repot-repot mencari panti asuhan untuk mengasingkan Marisa dan Gaida. Nama yang Yul berikan kepada dua bayi kembarnya, Yul merasa harus melakukan itu bagaimanapun mereka adalah anaknya, darah dagingnya. Sejak saat itu Yul pun memantapkan diri untuk berhijrah. Orang yang ia temui untuk membimbingnya lebih mengenal Tuhan adalah Bah Aden, orang yang memang terkenal akan kedalaman ilmu agamanya. Di sanalah Yul bertemu dengan Sarici hingga mereka berdua menjadi teman. Karena ayah Yul merasa aib keluarga di mata warga terlalu melekat, maka ayah Yul memutuskan untuk membawa keluarganya termasuk Yul untuk berpindah ke kota Indramayu. Di sana ayah Yul akan memindahkan usahanya dari desa. Habis Yul, terbitlah Sari anak Bah Aden. Sari yang melihat Arya semakin dikucilkan banyak warga, merasa prihatin. Ia masuk ke dalam kehidupan Arya dan terjerembab di dalamnya. Sari bersedia dijadikan kekasih oleh Arya. Memang dari sebelumnya Sari sudah menaruh rasa. Setelah menjadikan Sari kekasih, Sari diperlakukan sama seperti Yul. Tubuhnya dijamah tetapi tidak sampai hamil. Arya melakukan itu hanya untuk melanggengkan ritualnya untuk memperoleh kekayaan. Hatinya tetap untuk Yul. Hubungan gelap itu tak diketahui oleh warga. Sedangkan keadaan Arya secara finansial semakin lama semakin membaik. Menurut pandangan Arya, itu semua karena hasil dari ritualnya kepada Raja Iblis Ki Saptageni. Lama-lama menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga hubungan antara Arya dan Sari terendus oleh Bah Aden. Bah Aden yang tak terima anaknya diperlakukan seperti hewan, memberi perlawanan kepada Arya. Bah Aden dan Arya terlibat pertarungan hebat yang berakhir kemenangan Bah Aden. Bah Aden tak berhasil membunuh Arya dalam keadaannya yang hampir sekarat. Sialnya Arya masih dapat melarikan diri. Sebelum melarikan diri, Arya sempat berucap, Menyakiti saya sama dengan mencelakai Sari. Mendengar perkataan itu, Bah Aden naik pitam. Ia berusaha mengejar Arya, namun si gendeng itu menghilang dengan cepat. Ia seperti sengaja meminta bantuan jin untuk menghilangkan jejaknya. Hanya 2 hari berselang, perkataan Arya benar-benar terjadi. Kejiwaan Sari berangsur memburuk hingga rambutnya perlahan berjatuhan. Suaranya pun perlahan menjadi berat diikuti serak yang menyiksa. Bentuk tubuhnya melemah seiring berjalannya waktu. Ngeri banget, Bah. Ada juga orang sebengis Arya Gendeng itu. Kamu juga harus hati-hati. Dia masih hidup dan masih berkeliaran. Kebetulan banget, Bah. Mamaku juga asal Indramayu. Apa Abah punya alamatnya? Sekalian kalau nanti aku mudik, aku pengen dengar cerita dari Bu Yul secara langsung. Tidak usah, buat apa kamu capek-capek mencari dia? Bah Aden mengambil potongan bakwan yang lainnya. Pak Yanuar agak tergopoh berjalan menuju mobilnya. Tekstur jalan bebatuan menentang dirinya menyeimbangkan tubuh. Perhatiannya terbagi lebih banyak ke kedua koper hitam yang besar yang ia tenteng. Bu Daniar sudah menunggu di mobil, tidak ada Bi Ici di sana. Dan Dinar masih berada berdiri di teras rumah bersama Bah Aden dan Nini Rum. Bau pembakaran daun kering menyelusup ke dalam hidung Dinar, suasana yang betul-betul akan sangat ia rindukan. Nggak kerasa, Bah, nih. Udah seminggu aja aku di sini. Rasanya kayak liburan.
Dinar menyimpulkan senyum. Titik hitam di bola matanya menatap kosong ke arah Bu Daniar yang sedang sibuk mengoperasikan ponselnya di dalam mobil. Senyumannya bercampur kesedihan. Ia hanya ingin beberapa lama lagi bersama kedua orang yang sudah dianggapnya kakek dan neneknya sendiri. Sebuah kasih sayang yang belum pernah ia dapatkan sejak kecil. Sejarah tentang kakek neneknya pun ia tidak tahu. Hanya sedikit yang ibunya ceritakan. Hanya makam mereka yang selalu Dinar ziarahi. Kapan-kapan kamu bisa benar-benar liburan ke sini, Neng? Iya, Nek. Ayo Dinar, kita pulang. Bu Daniar sudah keluar dari mobil dan menghampirinya. Dinar dan ibunya berpamitan pada Mbak Aden dan Nenek Rum. Dinar yang belum berjalan pergi sudah dihujani rindu. Ia sedikit melompat dan memeluk Nenek Rum dengan sangat erat. Nih, Nini sama Abah sehat-sehat ya. Semoga Teh Sari juga cepat sehat. Nanti kalau ada waktu aku main lagi ke sini. Dinar berucap lirih, air matanya tak dapat dibendung. Nini Rum melepas pelukan Dinar. Ia menyeka air matanya. Deru mobil yang baru dinyalakan mulai terdengar. Pertanda perpisahan akan segera dihadapi. Bu Daniar terlihat bercakap-cakap pelan dengan Mbah Aden. Dinar tidak mengetahui pasti isi pembicaraannya sama sekali. Pelan sekali, nyaris tak terdengar. Bertepatan dengan angin sepoi yang menerpa dari arah barat, Dinar dan ibunya berjalan beriringan menuju mobil. Dinar telah menjalani masa rehabilitasinya. Ibarat ulat, Dinar telah melewati masa menjadi kepompong. Semuanya telah berubah. Mentalnya sudah tak terpuruk. Benar-benar sudah lebih fresh dari sebelumnya. Kini ia adalah seekor kupu-kupu yang siap terbang dan menebarkan keindahan. Di dalam mobil, sesuai arahan dari Mbah Aden, Dinar diminta untuk meneguk air doa yang diberikannya. Air itu menjadi benda terakhir yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena di tegukan ketiga, kantuk berat tiba-tiba saja datang menyergap. Dinar tidur sepanjang jalan. Keesokan harinya sudah kembali normal. Di sekolah, Dinar disambut ceria oleh teman-temannya, khususnya Karen, Nisa, dan Toto. Ia pun mendapat sambutan hangat dari Bu Fariza, wali kelasnya. Bu Fariza sangat memaklumi kondisi Dinar dan tidak mempermasalahkan ketidakhadirannya untuk sementara waktu. Pelajaran hari ini dimulai dengan hikmat. Semangat Dinar kembali menggebu-gebu seperti saat ia pertama masuk SMK. Bel istirahat berbunyi nyaring, riak langkah siswa berpencar ke setiap penjuru. Seperti biasa, Dinar, Karen, dan Nisa melesat menuju kantin. Mereka memesan mie goreng dan jus jeruk. Meja kantin nomor 17 menjadi lapak yang pas. Dari meja itu, pemandangan hiruk-pikuk kota menjadi sajian utama. Gimana di pengasingan? Karen terkekeh. Dinar berdecap. Jurus capitan kepiting ia sarangkan di lengan Karen. Kulit putihnya seketika memerah. Karen meringis. Dinar mencubitnya terlalu keras. Rehabilitasi. Dinar memperjelas kata-katanya dengan merapatkan gigi, memelototkan pupil matanya. Iya, rehabilitasi. Pesanan tak lama datang. Pengantarnya bukan ibu kantin atau asistennya, melainkan Toto. Ia rela membawa 2 nampan sekaligus. Toto menyimpan kedua nampan itu di atas meja. Kemudian ia berjalan mengitari mengambil kursi kosong yang berada di sampingnya. Karena ada Toto, meja mereka menjadi penuh oleh makanan. Maaf nih Pak Nobita, kenapa gak izin dulu ya? Boleh ikut nggak? Toto meledek sembari memiring-miringkan bibirnya. Dinar, Karen, dan Nisa seketika tertawa terbahak-bahak. Mereka berempat lalu berfokus pada makanan. Beberapa saat pun keheningan di antara mereka tercipta. Ren, buku itu udah lo baca kan? Karen menjawab dengan anggukan kepala. Mulutnya sedang tidak bisa dipakai berbicara karena satu suapan telah memenuhi isinya. Apa isinya? Jadi di buku itu Ica nulis banyak banget keluh kesahnya. Dan kebanyakan dia nulis ditujuin buat orang tuanya. Kayaknya dia lagi kangen berat sama ortunya deh. Tapi penjelasan Karen terpotong. Maksud lo dia yatim piatu gitu? Gue gak yakin sih Din. Tapi gue heran. Di sana tertulis kalau dia orang kaya, tapi dia agak sedikit gak bahagia karena sikap orang tuanya ke dia. Orang tuanya lebih mentingin pekerjaan daripada dia.
Di satu sisi dia kangen ke orang tuanya, di sisi lain dia mengeluh ke orang tuanya. Gue bingung, gue baca sampai bagian itu aja. Gue udah gak lanjutin. Wait. Jadi si Ica ini punya 4 orang tua gitu? Toto dan Nisa tetap memperhatikan di balik lahapnya menyantap makanan. Ya gue juga gak tahu. Tapi setelah semalam gue pikir-pikir, gue narik kesimpulan kalau si Ica ini mungkin depresi di rumahnya. Dia gak seneng sama orang tuanya, terus dia gak bisa berbuat apa-apa selain nulis di buku. Dan rasa kangennya itu gue kira ditujuin buat orang lain atau saudaranya yang udah dia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Dan khasnya orang lain yang dia anggap sebagai orang tua itu udah gak ada. Analisis lo lumayan juga, Ren. Masih banyak orang di sekitar kita yang ngerasa lelah di dalam rumah, padahal dia sendiri yang salah sama ortunya, malah nyari figur berpengaruh di luar sana. Lah iya kalau orang baik, kalau orang jahat. Iya juga ya. Terus buku itu lo kemanain, Ren? Gue penasaran banget pengen baca lanjutannya. Udah gue balikin ke Ingrid. Kebetulan kemarin gue ketemu di dekat gedung peralatan olahraga. Abis bingungin banget itu buku. Mana beberapa bagian ada yang udah gak bisa dibaca, kayak abis kena basah. Bercak-bercak warna coklat gitu. Jangan mau baca deh pokoknya, guys. Ributnya jalan raya menepis keheningan. Gosip-gosip tetangga sangat menggema di setiap sudut, berpadu mengalun bersama sendok dan piring yang saling bersentuhan. Dari arah barat daya di seberang jalan, beberapa anak saling susul satu sama lain mengalahkan temannya yang hendak merebut layangan jatuh. Di sampingnya pedagang kupat tahu sedang kebanjiran pelanggan. Salah satu pelanggan terlihat geram, mengetok keras kepala anak yang sedang berburu layangan. Nampak sekali pelanggan itu geram karena salah satu anak pengejar layangan menginjak kakinya. Angin sepoi-sepoi mendesir halus menggeserkan bagian ujung kerudung Dinar. Bros kupu-kupunya pun tergoyahkan. Cindera mata yang ditemukannya itu terasa lebih ringan. Entah kenapa sejak menjalani rehabilitasi di rumah Bah Aden, brosnya menjadi 2 kali lipat lebih ringan. Apa karena selalu ia genggam ketika di rumah Bah Aden? Dinar menatap serius teman-temannya yang sedang lahap makan. Ia ingin berkata sesuatu. Saat itu juga ia sangat yakin teman-teman di hadapannya sangat menunggunya. Dengan cepat Dinar menghabiskan makanannya, minum lalu rehat sejenak untuk mengambil napas dan sedikit nyali. Setelah dirasa cukup, Dinar merasa sudah saatnya dia berucap. Ren, tuh, Nis, kalau kita coba usut kematian Suci mulai dari hari ini gimana? Karen, Toto, Nisa terkesiap. Mereka tak menyangka Dinar akan mengatakannya. Lo benar-benar udah siap, Din? Mental gue udah lebih sangat siap dibanding kemarin. Kemana dulu kita? Dinar begitu bersemangat mengusut kasus kematian Suci, kematian yang dirasanya sangat janggal. Dan yang membuat semangatnya begitu menggebu-gebu adalah sikap Suci ketika beranjak meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya dengan terburu-buru. Kalimat itu, kalimat kunci yang selalu terngiang-ngiang di telinganya, meski disampaikan oleh Tante Lia, ibunya Suci. Ada hal penting yang harus Dinar tahu. Begitu dalam telinganya kalimat itu terngiang. Apa ke gudang makanan kaleng? Tepat. Baru aja gue mau bilang, Din. Kira-kira lama gak ya? Gue harus pulang secepatnya siang ini, guys. Kalau lo emang gak bisa ya gak apa-apa, Nis. Lo bisa percayain ini ke kita. Oh kalau gitu gue pulang duluan ya, guys. Semoga ada titik cerah. Sorry banget gue gak bisa ikut. Derit bangku yang digeser Nisa bergema di ruangan. Ia berdiri dengan sungkan meninggalkan teman-temannya berjuang mencari kebenaran. Kini tinggallah Dinar, Karen dan Toto. Mereka yang dihinggapi rasa penasaran yang sama, merasa perlu berjuang menguak segala kejanggalan mencari kebenaran. Gumpalan awan hitam mulai bergerak menaungi gerak langkah mereka saat keluar kompleks sekolah. Sinar sang surya yang terhalang tak menyurutkan niat di hati. Pinggiran trotoar diubahnya menjadi pijakan pasti. Jejak sepatu sneakers semakin banyak tercetak di jalan hingga pelan-pelan keramaian orang-orang keluar masuk supermarket menjadi pemandangan.
Tukang parkir supermarket memberi tatapan menyelidik terhadap mereka bertiga. Mungkin dalam pikirannya, ada apa dengan ketiga siswa itu? Pandangan yang serius, langkah yang gegap, tentu tanpa saling berbicara satu sama lain. Gerbang besi gudang makanan kaleng terbuka lebar. Para karyawan berlalu lalang keluar masuk membawakan barang ke pintu samping supermarket. Salah satu karyawan yang sedang agak santai menghampiri Dinar yang terlihat sedang celingak-celinguk mencari sesuatu. Kalian nyari apa? Maaf Kang, bosnya ada. Bos? Oh, maksud kalian kepala gudang? Nah itu kepala gudang maksudnya. Kebetulan lagi ada, tapi beliau lagi meeting di lantai 2. Mau nunggu? Berapa lama Kang? Paling sejam lagi. Karyawan itu kemudian mohon izin untuk berlalu, melanjutkan pekerjaannya, sementara Dinar, Karen, dan Toto memilih untuk menunggu di ruko tepat di sampingnya. Mereka duduk di kursi panjang.